Sahabat lintas vlogger, part pertama dan part kedua sudah kita lewati dan sudah kita tonton. Nah, kita lanjutkan di part ketiga yang dimana kita dibangun pagi hari itu menikmati kota Thaif dan kemudian melanjutkan city tour menuju ke Masjid Abdullah bin Abbas yang ada di kota Thaif. Nah, masjid ini bersejarah yang dibangun pada tahun 592 Hijriah atau 1196 Masehi. Terletak pada pusat kota Thaif dan di dalamnya terdapat makam sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah ibnu Abbas. Dan kota ini adalah sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu Islam di masa lampau dan masjid ini terkenal dengan ciri khas arsitektur dinding batu bata kecoklatan dan area makam yang terletak pada dinding bagian dalamnya. Dan masjid ini juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan Islam atau Maktab Ibnu Abbas. Nah, di sini kita mau destinasi ziarah dan wisata religi yang sangat populer teman-teman. Kalau begitu, yuk tonton di part ini sampai habis. Udah. Oke, kita keluar dulu ngelihat situasi dan keadaan di luar. Widih, Masya Allah, jadi cuacanya sebagus ini. Lah. Pertamax dulu, kau mau review dulu Pertamax? Oke, dia mau review Pertamax dulu guys. Sini mas. Jadi kalau mau beli jajan di sana juga ada, kayak mini mart gitu ya. Camry ada. Kita mau kemana nih? Ya mau lihat-lihat dulu lah, jalan ke sana, jalan kaki. Sana ya Bang Mi. Yuk. Pi. Jadi ini kita mau ngeliat situasinya, suasana teman-teman di dekat hotel kita. Nah, ini hotel kita namanya Al Braj Al Raha. Kurang lebih seperti ini untuk hotelnya. Jadi gacor banget. Di sebelahnya langsung ada McD. Mas. Ini apa nih? Sadem Al Fajar Medical Specialist Clinic. Kurang lebih seperti ini ya. Jujur di sini nggak ada orang yang main-main HP kayak ngerekam kayak gitu atau recording gimana. Cuman kita ini asik. Itu mobil truk ya. Man, dia naik kelas. Ini ada kopi chemistry, di depannya ada Tea World, di belakang sana itu apa tuh? Mah. Banyak juga tuh. Ini apa? Derah. Ada bento. Ini ada kayak gangnya gitu teman-teman. Bisa masuk ke dalam ya, perumahan mungkin atau pemukiman warga gitu ke dalam sana. Baru jalan seputaran sini juga kurang lebih seperti ini. Daerah. Ini daerah. Tutup ya? Tutup. Jadi mereka di sini naik mobil semua, cuy. Naik mobil semua, teman-teman. Dan rata-rata udah pada persiapan mungkin mau ke mana gitu. Kalau di Indo itu sekarang udah jam 10 pas. Kalau di sini tuh masih jam 6-an. Jam 6 lewat sedikit lah. Ayo. Jadi di Thaif tuh nggak terlalu panas ya? Nggak, belum ya? Atau mungkin karena masih pagi ya? Cuman karena Thaif ini termasuk dataran tinggi ya? Termasuk dataran tinggi. Asik. Ayo. Nih mobilnya kan Land Cruiser ya? Land Cruisernya, buah, lihat nih, VXR. YOE, itu juga ada. Kue itu, pastry. Vertibox, nih kayak makanan cepat saji lah. Gorengan ya. Kayak gorengan ya. Kurang lebih seperti ini. Ini ada palm-palmnya. Ini ada Lorenzo. Kayak di sini makanan semua kali ya, Mas. Jadi dong. Asik. Chevrolet Car Price Classic. Ini. Kacamata kok kurang nih. Kita balik lagi ke hotel kita di sebelah sana ya. Maisto Fresh Metal 100% collection.
Ini bagus-bagus. Mobilnya kayak Hot Wheels ya. Hot Wheels. Jajan gini mas. Ini ada Rui 4 ringgit cuy. Apa? Oh bang, kalau ngangen mas, ya ada. Nggak mau kan? Selama itu. Barang. Udah balik. Mobil terbalik. Ini error. Nggak jelas. Ini penting nih. Oke. Kita mau pay dulu. Habis itu kita mau balik. Ini harga 4 rial. 2 berarti 8 rial. Sekitar berapa ya? 40.000 ya? Semuanya dirupiahin kesannya mahal. Iya, 40.000. 20. 5.000 satu rial. 5.000 1 rial. Iya, 4 rial. 20. Ya kan 2 40. Kedua. Aha. Kita mau balik lagi ke hotel. Habis ini kita mau makan dulu teman-teman. Ini kita udah masuk ke dalam ini nih, Palm, Sesko and Palm. Keren banget tempatnya. Jadi di sini banyak kopi, cuman kita belum cobain kopinya. Ini nggak usah dibuka lah, biarin aja gini. Nggak mau kubuka. Udah gitu aja. Foto kan, Ford ya boy. Iya, Raptor. Raptor. Yuk, kita makan dulu. Oke. Oke, kita masuk dulu ke bus. Dijemput paling-paling kan? Ya, Iya. Dijemput Ustaz. si Lutfi belum siap. Kak. Salah satunya Bapak dan Ibu itu biasanya Bapak dan Ibu itu ada ke telefrik kereta gantung. Namun memang posisinya di situ tuh cukup memakan waktu. Kalau kita mau turun beli tiket, antrian lagi, kemudian antrian naik, kemudian rute turun ke bawah sampai nanti balik lagi, itu cukup memakan waktu Bapak dan Ibu. Bisa sampai memakan waktu di situ aja tuh lebih kurang 1,5 jam sampai ke 2 jam. Nah, ini kan memang masih ada yang muda-muda. Kira-kira apakah ada yang memang berniat mau naik kereta gantung itu Bapak Ibu? Mau juga? Maksudnya ke situ yang bilang mau yang senior-senior ini Bang Haji, bukan yang muda-muda. Jadi ongkosnya itu Bapak dan Ibu di luar dari paket kita. Harganya 65 ringgit real. Jadi dia itu ya kalau nanti ke situ ada kemungkinan kita bakal lebih sore memang nanti. Ya kan, sedangkan kan kita memang ini ada rencana mau ngambil mikot dan kemudian baru nanti pelaksanaan umroh. Nah, ya kalau misalkan kita mau bersepakat ya kita ke situ. Dalam artian kita singgah di situ, kemudian baru nanti naik dan sebagainya. Jadi bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ada? Tidaklah Bu, kita inilah dia singgah. Naik telefrik itu dia kereta gantung dari atas bukit turun ke bawah. Ya jadi gitu. 65 real kali sekitar 4.750 gitu lah Bu. Lebih kurang. 300. Sekitar 300-an gitu lah Bapak Ibu. 300.000 dia naik kereta dari atas gantung sampai ke bawah, naik lagi. Iya, kalau singgah kita tetap singgah Bu. Iya. Yang muda-muda gimana Bang? Yakni ketika baginda Rasulullah mengalami tahun kesedihan, ditinggal wafat istri beliau, ditinggal wafat paman beliau, sampai tahun itu disebut dengan Amul Husni ataupun tahun kesedihan, tahun duka cita. Selama ini istri Nabi inilah Ibunda Siti Khadijah yang sangat menyayangi Nabi, mencintai Nabi, menyokong, mensupport Nabi. Seorang yang pernah menikah namun akhirnya beliau itu berpisah ya, dan seterusnya. Kemudian menikah dengan baginda Rasulullah SAW saat usia beliau 40 tahun, sedangkan baginda Nabi usianya 25 tahun. Jadi
Ibunda Siti Khadijah inilah yang merupakan seorang saudagar kaya raya, masuk Islam dari kalangan wanita, as-sabiqun al-awwalun, Bapak dan Ibu. Selama ini mensupport Nabi, harta beliau yang begitu berlimpah itu beliau wakafkan, disampaikan kepada Nabi untuk sama-sama bisa dimanfaatkan untuk dakwah perjuangan Nabi. Bahkan Ibunda Siti Khadijah ini, Bapak dan Ibu, menyampaikan, ya Rasulullah, kalau seandainya tubuhku ini pun engkau mau jadikan sebagai jembatan untuk jalan engkau ya Rasulullah, maka gunakanlah tubuhku ini. Saking kan Ibunda Siti Khadijah begitu cinta kepada baginda Nabi dan kepada syiar dakwah Islam ini, Bapak dan Ibu. Maka ketika Ibunda Siti Khadijah ini meninggal dunia, inilah merupakan pukulan yang sangat menyedihkan bagi baginda Nabi. Ditambah lagi tidak berselang lama paman beliau pula, yakni Abu Thalib, ya, yang merupakan penerus kepala suku di kota Makkah pun meninggal dunia juga. Banyak orang-orang kafir jahiliyah itu sudah lama ingin membunuh Nabi, Bapak dan Ibu, namun segan kepada paman beliau. Nah, oleh karenanya istilahnya kita sekarang ini paman Nabi inilah menjadi backing atau decking beliau, Bapak dan Ibu. Maka Nabi itu bersama sahabat beliau datang ke kota Thaif ini dari kota Mekah, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan rasakan betapa perjalanan kemarin sudah dari Jeddah sekian jam sampai kita di kota Thaif ini kan luar biasa, Bapak Ibu, kan lama, perjalanan lebih kurang 2,5 sampai 3 jam. Nah, Nabi menempuhnya dengan berjalan kaki, Bapak dan Ibu. Untuk apa datang ke Thaif? Karena memang himpitan, serangan, fitnah oleh kaum kafir Quraisy ini semakin menggila, semakin menjadi-jadi, semakin membabi buta. Beliau maksud hati ingin menyebarkan dakwah, mengajak orang-orang yang ada di Thaif ini, Bapak dan Ibu. Iya. Namun Nabi itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ternyata beliau diserang, di sini difitnah, bahkan Nabi itu dilempari, Bapak dan Ibu. Ya, di mana tempat Nabi dilempari sampai nanti akhirnya, Bapak dan Ibu, semua orang-orang yang ada di kota Thaif ini semua memusuhi Nabi, melempar Nabi, menyerang Nabi, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan melewati ada satu kawasan di mana Nabi mendapat serangan dan Nabi menyelamatkan diri. Ya, ada satu tempat nanti di sebuah kebun anggur, ada namanya daerah Masjid Qub dan juga ada Masjid Ad-Das. Ya, nanti lebih jelasnya cerita ini akan kita lanjutkan, sirah nabawiyah baginda Rasulullah melaksanakan hijrahnya di kota Thaif ini, Bapak dan Ibu. Selamat menikmati bagaimana suasana di kota Thaif, kota di mana yang disebut ya sebagai puncaknya ataupun berastaginya kota Mekah, Bapak dan Ibu. Jadi di sini memang daerahnya dingin, subur, tanam-tanaman, perkebunan, Bapak dan Ibu, buah-buahan dan sebagainya. Jadi inilah kota Thaif, kota yang menjadi salah satu kota yang diberkahi pula. Maka kita datang kemari, Bapak dan Ibu, menelusuri jejak Nabi, kaki Nabi, perjuangan Nabi sampai ke kota Thaif ini. Di mana Nabi tempat melintas, di mana Nabi tempat untuk bersinggah, maka tempat itu tidak lain tidak bukan kecuali menjadi tempat yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, ya. Oleh karenanya napak tilas kita ini kita hadirkan rasa kita di dalam hati, Bapak dan Ibu. Kita tidak hanya melihat pepohonannya seperti ini, daerahnya seperti ini, kawasannya seperti ini, tapi yang kita bayangkan, Bapak dan Ibu, pula adalah bagaimana dulu Nabi ketika hadir kemari, Bapak dan Ibu. Gimana Nabi itu berjuang, hidupnya adalah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai beliau wafat, yang disebut adalah kita ini adalah umatnya. Ya, maka alangkah naif kalau seandainya kita tidak berterima kasih kepada Nabi, tidak mau cinta kepada Nabi, tidak mau rindu kepada Nabi, dan tidak mau berselawat kepada Nabi. Alangkah naifnya, Bapak dan Ibu. Ya, maka ketika kita melihat sekeliling kanan dan kiri, Bapak dan Ibu, ya, hadirkan rasa rindu, rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kuasa Allah Bapak dan Ibu, kita melihat bukan seperti di dunia lain Bapak Ibu ya. Ini memang asli, beginilah keadaannya. Kita melihat ternyata kuasa Allah, tumbuh pula pepohonan di sini. Daerah yang kering, panas, tandus, walaupun memang suhunya cukup dingin Bapak dan Ibu. Ya. Ini istirahatnya bagaimana Bapak Ibu? Udah aman semua? Alhamdulillah. Pagi-pagi mau sarapan Bapak Ibu udah langsung bersiap semua dengan pakaian ihramnya ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Habis itu habis sarapan tidur lagi. Alhamdulillah. Ada yang ketiduran lama kali ditunggu. Ya kan, masih perdana, masih awal ya kan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tenaganya sudah Allah pulihkan Bapak Ibu ya. Sehat kita semuanya insya Allah. Nanti sampai pelaksanaan umroh kita yang pertama ini Allah mudahkan, Allah lancarkan ya. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu, sekedar mengingatkan, insya Allah nih kita semua sudah mandi surat ihram Bapak Ibu ya. Sudah ya. Pakaian ihram bapak-bapaknya sudah dibawa semua di tenteng. Sudah ya, alhamdulillah. Kita akan sampai di salah satu destinasi kita, salah satu tujuan utama kita, yaitu berkunjung pertama kali di kota Taif ini adalah mengunjungi salah satu tempat ya, salah satu tempat yang sering sekali dikunjungi. Di sini nanti kita akan berziarah Bapak Ibu kepada salah satu sahabat, salah satu sepupu ya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk periwayat hadis Bapak Ibu, periwayat hadis setelah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Di sebelah kiri kita Bapak Ibu sudah nampak terlihat megah salah satu masjid yang dengan arsitektur yang sangat luar biasa, seperti batu bata Bapak Ibu, seperti batu bata ya. Disinilah tempat yang pertama kali insya Allah kita akan kunjungi Bapak Ibu ya, kita akan kunjungi, yang mana ini adalah Masjid Abdullah ibnu Abbas. Masjid Abdullah ibnu Abbas. Kenapa disebut dengan Masjid Abdullah ibnu Abbas Bapak Ibu? Karena di sanalah terdapat makam ya sepupu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab kenapa masjid ini disebut dengan Masjid Abdullah ibnu Abbas. Insyaallah Bapak Ibu, kita ambil hikmah dalam perjalanan ini ya, dalam perjalanan mengunjungi atau berziarah ke makam Abdullah ibn Abbas ini. Mudah-mudahan anak keturunan kita nanti diberikan ilmu pengetahuan tentang agama seperti mana Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibn Abbas ini Bapak Ibu adalah sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir 3 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal akan kepandaian dan kecerdasannya. Insyaallah mudah-mudahan anak keturunan kita nanti Bapak Ibu diberikan pemahaman ya tentang ilmu agama seperti mana Abdullah ibn Abbas ini. Insyaallah Bapak Ibu, kita turun sebentar di sini, lalu insyaallah kita akan sama-sama berkunjung berziarah ke makam Abdullah ibn Abbas. Bapak Ibu minta tolong untuk bersama-sama nantinya ketika mana Bapak Ibu turun ya, jangan terlalu cepat jalannya, kasihan ibu-ibu yang masih usia 17 tahun ya. Kasihan ibu-ibu, bapak-bapak yang berusia 17 tahun, masih muda sekali. Jadi kalau ada kacamata Bapak Ibu silahkan dipakai. Ini bukan untuk gaya-gayaan, melainkan memang cuaca di Arab Saudi ini sangatlah panas. Namun kota Taif ini tidak seperti kota-kota yang lain. Di sini cuacanya dingin, sejuk, damai, tentram Bapak Ibu. Buktikan sendiri nanti ketika mana Bapak Ibu sudah mulai turun ya, sudah mulai turun. Seperti biasa Bapak Ibu, kita berkumpul dulu nanti di depan pintu gerbang yang ada di depan Bapak Ibu semua. Ada tulisan di sana nanti bab Abdullah ibn Abbas ya.
Nah, nanti kita foto bersama di sana Bapak Ibu, jadi kenang-kenangan kita. Jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panggil lagi untuk kita berziarah ke tempat ini, dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali untuk kita kunjungi, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat Bapak Ibu, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang luas, tentunya halal dan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang tidak ada barang yang perlu dibawa Bapak Ibu, jangan dibawa. Ya, jangan dibawa supaya Bapak Ibu tidak repot-repot nantinya. Ya, jangan takut untuk hilang, karena insya Allah Bapak Ibu driver kita ini orang kita juga, orang Indonesia. Jadi beliau yang akan selalu stay, selalu berada di dalam bus Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada, Alhamdulillah kita udah sampai di Taif ya, kota Taif. Kita mau ngelihat dulu masjid yang ada, masjid apa ya, Ibnu Abbas. Kita mau ke masjid dulu, mau sekalian ziarah ke makamnya sepupu Nabi Muhammad. Terus ini kita lihat, kita masih di parkiran bus. Kayaknya sasis di sini yang paling laku itu Golden Dragon teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kali kacamata aku bawa. Kau bawa yang kau beli tas ini kan bu? Bawa. Kalau masih di Ini ada Jacob Skyway. Wih, banyak ini ya, burung merpati teman-teman. Burung merpati banyak banget. Nah ini, wih keren banget busnya. Tuh ada gapuranya. Gapura mau masuk ke masjid Ibnu Abbas. Sebelah sana masjidnya. Dia arsitekturnya pakai batu bata. Cuman di sinilah ya kan bisa kayak gitu. Mabur ya. Jadi kita masuk sebelah sini. Sini di sini Ustadz udah ngarahin kita ya. Ngarahin kita masuk. Di sini ada merchandise, ada peci. Di sini ada model-model kain kiswah gitu ya. Nang kono larang. Kok iso larang masih? Memang harus pakai lip balm. Jadi disarankan di sini kalian harus pakai kacamata sama pakai tutup kepala sih harusnya, atau peci ya. Biar nggak panas, atau topi gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita udah mau masuk ke arah Masjid Al-Abbas. Ramai banget, subhanallah. Udah jual parfum juga. Nah, langsung masuk ke, oh ini toilet ya, toilet. Jadi di sini bisa langsung masuk. Dan di sebelah sana itulah masjidnya Bapak. masjid. Ya, ini perpustakaannya ya. Perpustakaan itu apa? Ini perpustakaannya Karena memang itu yang Ibnu bin Abbas. kebijakan lah dari komunikasi ini, kita Allah alam nggak tahu Bapak Ibu ya. Jadi dari perpustakaannya Ibnu Abdul Abbas kita langsung pindah ke arah masjid. Kita lewat dari sebelah sini. Ini di setiap batunya nih dicoret-coretin ya, dicoret-coretin gitu. Tapi nggak tahu kenapa dicoret-coretin. Banyak banget. Ini diperbolehin atau memang gimana? Tuh sengaja nggak tahu. Tapi ini banyak banget dicoret-coretin. Ini model batu bata. Tapi ini kayak batu alam sih. Nggak tahu kalau itu. Ya betul. Batu alam. Jadi ini yang penting kita udah tahu aja ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kita masih banyak yang mau kita kunjungi, jadi minta izin kita nggak malah masuk ke dalam lah Bapak Ibu ya. Nah, cukup lihat dari luar, kita sambil jalan pelan-pelan nanti Bapak dan Ibu ya, sepintas melihat di dalam, kemudian nanti kita jalan ya. Nah, jadi ini masjidnya. Masuk dari sini, di sini. Iya, di sini Iya. Nah, jadi makamnya itu sudah kayak apa namanya, kayak bebatuan biasa Bu. Hanya ditandai dengan 2 batu,
dan tumbuh rumput yang sudah menguning, yang mau menghijau di dalam bukit. Tidak seperti ulama-ulama kita, tidak seperti ustaz-ustaz kita, tidak seperti orang-orang kita. Kalau di Indonesia siapa yang kaya makamnya itu besar, dibagusin dan lain sebagainya. Ya, siapa yang ulama-ulama itu ditinggiin makamnya, kuburnya itu tidak. Ya, di sini itu tidak boleh. Di sini tergeletakkan begitu saja, hanya ditandai dengan 2 batu biasa saja, Bu. Ya, ya tidak ada nama, tidak ada apa di sini. Oke Bapak Ibu, bismillah kita jalan pelan-pelan ya. Padahal Ustaz Musni akan memandu kita. Kita akan melihat dari sini kita kan. Depan ke situ Ustaz. Kurang lebih di dalam masjidnya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari luar aja. Seperti ini di dalam masjidnya. Puas banget. Ramai banget di sini angin-anginnya. Sebenarnya sih, iya Ibu. Kita lihat, saya lihat nih. Terus ini kita masih muter di area luar aja. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat pelan-pelan. Di sini ini kita bisa ngelihat banyak banget untuk penjual-jual kayak pernak-pernik, hiasan baru, kayak gantungan-gantungan kunci. Lebih ke merchandise sih sebenarnya. Banyak jual-jual merchandise. Nah, kurang lebih gang-gangnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat. Ada yang jual apa ini? Madu ya. Oh, ini madu. Banyak banget jual madu. Madu banyak. Tuh ada kurma madu juga. Tapi ini bukan madu TJ. Hah? Kenapa madu TJ? Karena bukan madu TJ kan? Maduro. Ini mas kebab mas. Gimana bay? Bay belilah. Ini jual model kebab juga. Sawarma. Kebab. Beli lo mas? Kok mau? Ya udah beli. Takutku nunggu lama. Nggak, tinggal aja. Lalu di sini juga ada banyak ya. Nah ini ada shampoo, banyak banget nih. Thank you. Ada wangi-wangian kayak gitu. Terus yang lebih khas tuh di sini. Di sini juga bagus loh mau foto nih. Ini. Sini. Ini culture heritage. Kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke dalam. Ada yang dekat. Tempat tongkrongan sih ini, kafe ya. Jadi ini kafe. Dingin ya. Ini pakai AC ya. Iya, Bu. Mau foto? Cun, Mas. Kafe. Kayak kasa, masa. Kayak kasa. Hihihi. Ini kita beli kopi. One more, one white mocha. Jadi dua. Ya, dua. Two white mocha and one mocha. Okay. Ice. Only one? Yeah, 3 item. Yeah. 51. 51. Jadi kita beli kopi di sini. Itu ice mocha-nya satu harganya sekitar 17 real. Baru di sini ada ice white mocha-nya 34 real 2 piece. Terus kena PPN lagi ya. PPN-nya 15%. Besar di 6 real. 6,6 real. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita lagi pesan. Pesan nggak pesan, Ustaz? Oh, udah. Jadi Ustaz juga pesan. Nah, kita duduk dulu di sini. Ustaz. Tempat terus, Ustaz. Minumnya di apa aja sambil jalan. Iya, maksudnya boleh, Ustaz. Iya. Minum sini kasihin orang itu kan Iya. lama nunggu gitu. Enggak, Ustaz. Terima kasih. Masih boleh.
Ustaz, kita cari dulu Ustaz. CD Mas ya? Oke, kita lanjut lagi, udah beli Skopi ya? Skopi habis berapa? Sekitar 20 rial ya. Jadi kena 51. Ya aku lupa tadi, ada ini malah. 20 asin Bang. Itu swear. Pajaknya lagi 15%. Iya, pajaknya 15%. Jadi kita beli kopi tuh tadi habisnya sekitaran 51 rial. Itu kalau dirupiahkan 51 kali 4.000 ya. Berarti sekitar ya 5.000 lah bilang. Apanya? 5.000 kali 51. 250.000. 250.000. Cukup ya? Cukup lah. Cukup terkejut ya, 250.000. Masya Allah. Kacau. Jadi kita minum kopi yang harganya itu sekitar satu biji sekitar berapa Mas? 70.000 ya? 70.000. 70.000 kopi. Tapi enak banget. Ya kalau mau hemat agak-agak gimana ya? Agak-agak ya Habibi. Keren banget ya. Kita lanjut lagi masuk ke bus ini harusnya. Soalnya tadi udah muter-muter di situ aja. Dan kemudian nanti mau lanjut lagi kita ke mana Mas? Kayaknya kita mau yang ke kereta gantung itu. Lut, habisnya kita kemana Lut? Kita gantung. Wah, masuk ya Golden Dragon. Kemana habis nih? Kereta gantung. Kereta gantung ya? Oh iya, kereta gantung ya. Oke, banyak banget busnya. Mas, fotonya aku Mas. Busnya semua bentukannya hampir sama teman-teman. Lusil. Cuman sasisnya nggak tahu. Sasisnya beda-beda. Tapi yang paling laku itu Golden Dragon ya. Golden Dragon, Cina ya. Ini entah apa lagi 3 batu. King Long lagi ya. Pokoknya Cina semua teman-teman. Ini warnanya kayak transma bidang ya. Iya. Tengok pelaknya sama bannya. Depannya model-modelan ini. Pantai. Model-modelan hampir-hampir kayak JB5. Wih, aluminium nih. FCT. Apa? Pirelli. Wah, si Pirelli guys, bannya guys. FCT. Kita lanjut lagi, mau masuk ke dalam bus. Duduk depan aja kali. Oke. Aku di sini, Bang. Boleh. Udah ditarik deh, Bang. Bebe, gedam sana itlah. Itlah anak. Ayo, kita gedam. Nih, Bang ini bilang kita mau keluar. Pintu hidrolik. Bapak Ibu, coba Insya Allah Bapak Ibu, sekarang ini kita akan lanjut perjalanan karena pada hari ini Insya Allah kita akan fokus untuk melaksanakan ibadah umrohnya Bapak Ibu. Satu orang di depan. Ada di sini. Di depan. Saya Ustaz. Go. Ustaz Teguh minta tolong untuk kumpulin paspornya Bapak Ibu takut. Nah, di part ini kita sudah muterin kota Taif dan kita sudah ngeliatin situasi dan suasana di kota Taif. Dan kemudian kita sudah ngeliatkan juga untuk Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi. Yang dimana masjid ini menjadi sejarah yang dibangun pada tahun 592 Hijriah atau 1196 Masehi yang terletak di kota Taif. Dan masjid ini juga menjadi salah satu pusat penyebaran ilmu Islam di masa lampau. Masjid ini terkenal dengan ciri khasnya dengan arsitektur yang kecoklatan kayak seperti batu bata dan
terdapat makam yang terletak di bagian belakangnya. Komplek ini juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan Islam atau Maktab Ibnu Abbas. Dan masjid ini menjadi salah satu tempat destinasi ziarah atau destinasi religi yang ada di kota Taif. Kalau begitu, biar video tidak terlalu panjang, kita lanjutkan ke part berikutnya agar kalian tetap dapat informasinya dengan detail dan tidak bosan teman-temanku.